Konservasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memelihara milik kita dan kita harus memanfaatkan secara bijaksana. Dalam konteks yang luas, konservasi tidak hanya diartikan sebagai menjaga dan memelihara lingkungan alam dalam artian konservasi fisik, tetapi juga bagaimana nilai-nilai hasil budaya dirawat, dipelihara, dijunjung tinggi, dan dikembangkan demi kesempurnaan hidup manusia. Adapun kesimpulan secara sederhana mengenai tentang konservasi. Konservasi dapat juga diartikan sebagai upaya tertentu yang bersifat bijaksana dalam mengelola keanekaragaman hayati, serta lingkungannya yang sesuai dengan kondisi yang seharusnya, sehingga manusia ataupun alam bisa tetap lestari. Nah, selanjutnya yakni tujuan konservasi. Tujuan konservasi meliputi 3 bagian. Yang pertama, untuk melindungi serta memelihara sebuah lingkungan atau tempat-tempat yang dikira penting dan bernilai supaya tidak rusak, beralih, berganti, dan tidak rusak. Yang kedua, tujuannya untuk melindungi serta menjaga ekosistem alam, jadi keseimbangan alam serta lingkungannya tetap terjaga. Tujuan yang ketiga yakni untuk melindungi serta melestarikan spesies flora dan fauna, terutama yang telah langka, supaya tidak terjadi kepunahan. Nah, adapun jenis-jenis konservasi, yang pertama yakni konservasi in situ. Kalian tahu nggak sih konservasi in situ itu apa? Nah, kita akan membahas seperti apa sih itu konservasi in situ. Konservasi in situ yaitu konservasi pada hewan atau tumbuhan yang dilaksanakan di dalam habitatnya. Contoh konservasi in situ seperti Taman Nasional, Cagar Alam, Taman Wisata, Suaga Marga Satwa, dan Taman Laut. Yang kedua yakni konservasi ex situ. Konservasi ex situ merupakan konservasi pada hewan atau tumbuhan yang dilaksanakan di luar habitat aslinya. Contohnya, konservasi ex situ seperti kebun binatang, kebun raya, dan kebun koleksi. Materi selanjutnya yakni macam-macam konservasi. Yang pertama yakni Taman Nasional. Taman Nasional berfungsi sebagai perlindungan terhadap sistem penyangga kehidupan dan perlindungan terhadap hewan dan tumbuhan, serta dalam pelestarian alam. Selain itu, Taman Nasional juga penting untuk ilmu pengetahuan, pendidikan, budaya, dan rekreasi. Contoh Taman Nasional di Indonesia diantaranya adalah Gunung Leuser di Aceh, Taman Nasional Batang Gadis di wilayah Kabupaten Madinah, Taman Nasional Komodo di Pulau Komodo, dan Taman Nasional Kepulauan Seribu. Yang kedua yakni Cagar Alam. Cagar Alam merupakan sebuah kawasan suaka alam yang alamnya mempunyai keunikan dalam hal tumbuhan, satwa, serta ekosistemnya yang mana kekhasan itu wajib dilindungi. Beberapa contoh cagar alam meninjau Agam di Sumatera Barat, Cagar Alam Kawan Ijen, Banyuwangi di Jawa Timur, Cagar Alam Waigeo Barat, dan Raja Ampat di Papua Barat. Yang ketiga yakni kebun raya. Kebun raya merupakan kumpulan tumbuhan pada suatu tempat yang berasal dari berbagai daerah untuk tujuan konservasi, ilmu pengetahuan, dan rekreasi. Contoh kebun raya diantaranya Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Kuningan, Kebun Raya Cibodas, dan Kebun Raya Batu Raden. Yang keempat yakni hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau yaitu suatu hutan yang tumbuh di rawan-rawan perairan pulau. Hutan ini letaknya pada garis pantai dipengaruhi oleh keadaan pasang surut air laut. Salah satu manfaat dari hutan mangrove yaitu terdapatnya sistem pada perakaran tanaman mangrove yang kompleks
rapat dan lebat yang dapat merangkap sisa-sisa dari bahan-bahan organ serta endapan yang terbawa oleh air laut dari daratan. Dan yang terakhir yakni taman laut. Taman laut merupakan suatu wilayah lautan yang memiliki ciri khas yang berupa keindahan alam yang diperuntukkan untuk melindungi keanekaragaman hayati di lautan. Contoh taman laut di Indonesia diantaranya Taman Laut Bunakan di perairan Sulawesi, tepatnya di Manado, Sulawesi Utara. Materi selanjutnya yakni 3 kegiatan pokok konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yang pertama yakni perlindungan sistem penyangga kehidupan. Perlindungan sistem penyangga kehidupan meliputi usaha-usaha, tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perlindungan mata air, tebing, tepian sungai, danau, dan jurang, pemeliharaan fungsi hidrologi hutan, perlindungan pantai, pengelolaan daerah aliran sungai, perlindungan terhadap gejala, keunikan, dan keindahan alam, dan lain-lain. Yang kedua yakni pengawetan keanekaragaman jenis flora dan fauna beserta ekosistemnya. Pengawetan merupakan usaha dan tindakan konservasi untuk menjamin keanekaragaman. Jenis ini meliputi penjagaan agar unsur-unsur tersebut tidak dengan tujuan agar masing-masing unsur tersebut dapat berfungsi dalam alam dan senantiasa siap untuk sewaktu-waktunya dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Yang ketiga yakni pemanfaatan lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pada hakikatnya merupakan usaha pengendalian atau pembatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus pada masa mendatang. Ada pemanfaat konservasi lingkungan. Yang pertama, terjaganya kondisi alam dan lingkungan, terhindarnya bencana akibat perubahan alam, terhindarnya makhluk hidup dari kepunahan, mewujudkan keseimbangan lingkungan baik mikro maupun makro. Memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan berarti upaya konservasi sebagai sarana pengawetan dan pelestarian flora dan fauna. Merupakan penunjang budaya, sarana untuk mempelajari flora dan fauna yang sudah punah maupun belum punah, dari sifat potensi maupun penggunaannya. Dan yang terakhir yakni memberi kontribusi terhadap kepariwisataan, berarti ciri-ciri dan objeknya yang karakteristik merupakan kawasan ideal sebagai saran rekreasi atau wisata alam.